relatif lebih fleksibel dalam bekerja gitu. Makanya waktu saya mensiasati provinsi yang pindah kantor nanti bulan Juni tahun depan ini membangun 2 tower di CPI itu, ya udah saya yang diminta mendesain seperti apa model kerjanya di dalam. Jadi sudah memang banyak menggunakan memang working space coworker gitu kan, tidak lagi seperti satu orang satu meja. Kalau Anda lihat saya sudah uji coba di lantai 4 di BKD itu satu meja satu seksi. Nah, langsung di situ kepala seksinya. Jadi bekerja secara tim. Nah, gitu. Nanti model sistem apa namanya promosinya itu bukan semata-mata atasnya yang mengusung. Saya menggunakan selain merit ya merit system juga talent pool management. Tetapi juga penting itu pendapat teman sejawat 360 derajat gitu. Karena dia tahu ini orang bisa tidak bekerja dalam sebuah tim gitu kan. Terus selama ini dia menjadi orang yang senantiasa mengganggu performance tim gara-gara dia gitu. Nah, itu harus menjadi ini. Istilahnya itu penilaian 360 derajat. Atasan langsung, tang ke samping. Rekan kerja di tim. Itu semua menjadi skor gitu. Pertimbangannya. Sorry, mau mati. Anunya ya. Baterainya. Oke, tadi berikutnya apa lagi tuh, Pak Saprudin? Yang kedua tadi pertanyaannya. Saya, Prof. Belum. Tadi masih ada yang kedua saya belum sempat singgung, saya lupa tadi. Siap. Mohon izin, Prof. Mengenai perombakan atau reformasi birokrasi yang kemudian dari struktural ke fungsional, lalu kemudian kita kan kerangka acuannya adalah Undang-Undang ASN 2014. Ya. Tetapi rujukan payung hukum itu sampai hari ini belum dilakukan revisi ataupun petunjuk pelaksana lebih jelas untuk memastikan bahwa model kinerja kita hari ini itu seperti apa dan bagaimana. Sudah pernah baca manajemen ASN PP 17 2011, PP 17 tahun 2011 dan PP 17 2020 dan PP 30 2020. Itu bicara manajemen ASN dan bagaimana mengukur kinerjanya. Sudah pernah baca belum? Kalau yang PP 30 tahun 2020 belum, Prof. Itulah dasar yang saya buatkan di Pemprov, membuat kinerja dengan menggunakan aplikasi. Kinerja. Cepat terjemahkan. Kinerja ASN ya, Prof. Kinerja, pengukuran kinerja. Itu kebetulan saya terlibat dalam penyusunan PP 30, jadi saya mengerti. Dan sekarang sudah digunakan dan itu diminta oleh sistem merit, pengintegrasian antara tadi Simpek yang disebut dengan CASN dalam PP 17 yang baru kan, dengan hasil assessment, kemudian kinerja, terintegrasi, dan terintegrasi kemudian pada tunjangan kinerja. Dan harus diikat oleh sebuah dasar regulasi. Itulah kemarin, Sulsel kemarin, terbaik di antara terbaik, paling top kemarin dapat penghargaan. Tapi tidak sempat masuk yang terbaik. Yang terbaik sekarang provinsi itu Jawa Barat sama Jogja. Jogja lebih dulu. Karena tadi itu. Jadi insya Allah tahun depan kita masuk dalam kelas elit ini. Tapi tentu sekarang dilaksanakan akan dievaluasi juga seperti apa. Jadi sebuah keputusan besar karena kalau kita pakai sistem merit berarti tidak ada lagi istilah keluarga, konco-konco, pertemanan apa. Harus basisnya pada meritokrasi, prestasi ya. Dan katakan maksud begitu. Jadi coba baca, ada semua sebenarnya. Cuma yang sekarang yang lagi tren di DPR ini merubah Undang-Undang ASN beberapa alas, tapi yang paling mengemuka itu mengubarkan KSN. Nah itu yang orang yang tidak paham tentang Undang-Undang ASN. Karena Undang-Undang ASN itu rohnya ada pada KSN. Ada KSN saja jabatan diperjualbelikan. Apalagi ada KSN kan. Karena yang KSN itulah kemudian bisa memantau perilaku para pejabat, bupati misalnya, sebagai pembina pegawai, itu untuk mengangkat sesuai dengan prinsip-prinsip tadi dasarnya kan, ini dasar,
bebas intervensi politik, beretika, profesional kan gitu. Tapi itu kan sulit. Nah, kan ini mau diubarkan DPR katanya itu KSN tidak berkinerja. Jadi istilahnya itu kinerja buruk tapi rumahnya mau dibakar. Nah, itu sepakat. Mempan hampir juga larut. Tapi belakangan sadar. Nah, kemarin pada saat kita diundang untuk penerimaan sertifikat pelaksanaan sistem merit di Jakarta itu di Bidakara, Wapres sendiri yang menyatakan harus didukung, tidak boleh. Jadi akhirnya diturun-turun sendiri itu. Nah, tapi awalnya itu ingin kencang sekali. Kita di yang mengkaji administrasi ya sedikit agak khawatir gitu karena kalau KSN diubarkan berarti ya bubarkan saja undang-undang ASN. Ya kan? Karena tujuan penciptaannya itu adalah membebaskan dari intervensi politik. Mengapa itu komisioner ASN itu tidak dipilih DPR? Ya karena alasan kita dulu, nanti politik lagi masuk di situ kan. Hanya satu yang kita akomodasi dalam undang-undang ASN itu pendapat DPR yaitu bahwa anggota ASN itu harus usianya di atas 50 supaya semua matang. Nah, itu saja. Tapi yang lebihnya itu langsung ke seknek supaya tidak diintervensi politik komisionernya. Makanya agak sedikit independen ya. Nah, gitu. Sekarang sudah agak maju gitu. Ada banyak sekali kemajuan dan tahun ini sudah mendeklarasi kementerian lembaga pemerintah daerah yang sudah layak untuk diberi kewenangan melaksanakan sistem merit walaupun berjenjang gitu. Saya kira gitu ya. Oke, siapa lagi? Tadi? Ya, saya Prof juga. Oke, silakan Bu Nur. Iya, terima kasih Prof. Begini Prof, tadi sesuai yang dipaparkan tadi Prof di awal dari pertanyaan Ibu Gusti, Ibu Ayu. Di situ tadi ada pemaparannya Prof bahwa untuk mencapai visi itu tidak mudah, ya. Untuk mencapai kesuksesan visi itu tidak mudah dalam struktur organisasi. Ya, jadi sesuai dengan fungsi-fungsi dari struktur organisasi itu kan kalau kita lihat dari visi-visinya itu secara teorinya itu memang baik, artinya bagus. Cuma berdasarkan juga dari visi misi juga itu kalau kita lihat dari setiap organisasi itu semuanya baik. Cuma untuk mencapainya itu memang susah. Ya, artinya untuk mencapai tujuannya itu memang susah. Tentu diperlukan manpower planning. Ya, istilahnya manpower planning. Perencanaan dari SDM yang mungkin punya kekuatan yang khusus ya untuk mencapai visi misi itu. Nah, mungkin bisa digambarkan sedikit, Prof. Kira-kira untuk memprediksi kondisi di masa datang itu kira-kira bagaimana ada sedikit bisa digambarkan Prof sehingga dari fungsi-fungsi struktur organisasi itu yang memang kadang-kadang juga dipengaruhi oleh culture ya kultur dari organisasi itu sehingga tidak terlalu melenceng, artinya maksudnya dalam hal ini visi misi itu tidak bisa, artinya mungkin kalau 100% untuk mencapai tujuan mungkin agak susah ya Prof. Tapi mungkin artinya bagaimana visi misi dalam sebuah organisasi itu bisa minimal 90% lah, artinya 90% bisa tercapai. Kira-kira bisa dikasih gambaran Prof bagaimana itu baiknya artinya dalam hal ada mungkin sedikit bayangan Prof dalam hal memprediksi kondisi-kondisi itu agar fungsi-fungsi struktur organisasi itu
bisa istilahnya kalau saya mengatakan tercapai kayak susah ya Prof ya. Ya mungkin dalam setiap organisasi itu dari struktur yang tentu dipengaruhi juga dari kultur, kondisi lingkungan juga yang kadang-kadang memang susah tercapai yang tadi dipaparkan di awal Prof bahwa untuk mencapai visi itu tidak mudah. Ya saya kira begitu Prof. Terima kasih. Ya, jadi fungsi visi itu sebenarnya mengarahkan ya sesuatu yang ingin dicapai di masa depan. Itu akan menyatukan seluruh keputusan pada apa yang kita capai. Akan menyatukan pemanfaatan sumber daya pada apa yang kita akan capai. Baik uang maupun SDM. Sehingga terjadi simplifikasi di dalam seluruh aktivitas organisasi. Karena jelas tujuannya. Misalnya kita mau ke Mall Trans. Maka prinsipnya banyak alternatif yang kita bisa tempuh sampai di Trans kan. Bisa lewat Petarani, bisa lewat Bawakaraeng, tapi semua akan berpikir bahwa kita harus sampai di sana. Gitu kan. Nah karena itu, visi itu pertama secara teknis, sebuah visi organisasi yang tidak mampu dijelaskan dalam 5 menit itu bukan visi. Yang kedua, visi itu harus sederhana. Karena dia harus menjadi hard share. Menjadi, kan tadi pengarah kan, sampai ke level hati, bukan di mindset, tapi di hard share. Akibatnya apa yang kita kerjakan sebenarnya itu karena dorongan visi yang ingin kita capai gitu kan. Jadi tahapannya itu harus dihafal dulu, baru menjadi bagian hati kita gitu kan. Kan ada survei-survei produk gitu kan, top mind, top heart gitu kan. Ditanya, pasta gigi langsung dijawab. Pepsodent, nah itu kan berarti top mind dia kan. Begitu ditanya orang langsung berarti itu kan unggul. Seperti juga visi itu. Jadi tugas pimpinan itu bagaimana visi itu sederhana, gampang dipahami, dan punya target waktu. Ada kan namanya visi jangka panjang, ada visi strategik. Nah kalau bupati itu, gubernur itu namanya visi strategis karena 5 tahunan. Itu harus ada target yang jelas. Nah coba Bapak Ibu lihat ya, semua visi kabupaten kota ada tidak target jelas. Makanya Unhas ya selama berpuluh-puluh tahun itu visinya tidak jelas, panjang dan tidak bisa dijelaskan. Coba-coba diterjemahkan visinya itu sulit. Ada kontradiksi antara benua maritim, definisi dengan orang kelautan, orang perikanan dengan orang kedokteran, tidak mungkin, tidak boleh kan? Dengan sospol pasti. Makanya waktu tahun lalu saya diminta untuk menyederhanakan visinya UNAS. Maka saya mengemukakan semua alasan-alasan ini, kemudian lahirlah visi baru UNAS. 2 saja kata kuncinya. Unggul dan inovatif. Lalu kemudian meminta saya untuk memimpin tim di kantor saya ini di PDOKP menyusun Renstra-nya. Jadi Renstra Unhas itu sekarang sangat berubah dibandingkan dengan yang dulu. Karena Renstra kami itu kita punya visi strategis, punya misi strategis, dan punya program-program prioritas yang jelas. Jadi ultimate goal yang saya formatkan untuk UNAS cuma 2. Di Indonesia, nomor 5 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Level dunia itu 500, masuk top 500. Dan sudah disahkan oleh MWA baru-baru. Itu saya yang desain seperti itu, supaya seluruh energi itu keluar untuk mencapai. Kan sekarang UNAS 7, level 7. Bagaimana naik ke 2 level menjadi nomor 5 di Indonesia? Kan jelas instrumennya. Karena Kemendikbud mengeluarkan instrumen untuk bisa menjadi top level di dalam peringkat perguruan tinggi di Indonesia itu ada 4 indikatornya, input, proses, output, outcome gitu kan. Indikatornya ini kan gampang. Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, menghasilkan outcome kan. Yang kedua, perguruan tinggi itu kan memang bosnya di Jakarta kementerian, tidak sama SMA kan di bawah koordinasi provinsi.
SMP SD itu kan di bawah kabupaten kota. Maka di kampus kita ini semua perguruan tinggi negeri itu membawa misi daripada atau membawa target-target kita di kementerian. Nah kebetulan kementeriannya itu sudah menargetkan bahwa untuk PTNBH itu harus masuk top 500. Nah kita ini masih 1000-an. Nah, makanya saya bilang sekarang mindset berubah. Tidak ada fakultas, departemen, program, prodi yang mengerjakan aktivitas yang tidak memberi kontribusi bagi pencapaian target di UNHAS. Bagaimana caranya? Jangan kasih uang kalau tidak ada hubungannya dengan pencapaian target-target UNHAS. Mau jadi ketua departemen, mau jadi dekan, harus jelas apa dia punya langkah-langkah strategik untuk mencapai target-target yang diberikan oleh universitas. Jadi ada keterkaitan manajemen antara rektor, dekan, departemen, dan ketua prodi. Selama ini tidak. Masih ada yang belum beres di kita. Sistem rekrutmen pejabat, terutama di dekan, departemen, masih kayak pilkada. Sehingga yang terpilih itu belum tentu yang terbaik. Karena perkoncoan kan. Nah ini masih salah. Ini yang sulit dibenahi. Kita tuh lebih heboh dari pilkada pada pilkada di kampus gitu. Karena juga pakai juga acara traktir-traktiran, acara-acara kelompok dan makan musuh-musuhan, itu tidak bagus sekali. Ini dunia akademik. Makanya ya tidak usah ikut pemilihan dekan. Karena kita jadi rusak juga kan. Karena sistem jelek gitu. Jadi UNHAS itu belum bisa dikategorikan sebagai learning organization. Ya kan? Walaupun kuantitas profesornya sudah hampir 400 kan. Doktornya sudah 600, banyak sekali. Perguru besar terbanyak di Indonesia perguruan tinggi negeri itu adalah UNHAS. Tapi apakah dia di top level? Kan tidak. Ya kan? Ada masalah gitu kan. Kembali kepada visi tadi. Jadi visi itu menjadi motor penggerak di dalam seluruh aktivitas organisasi. Karena itu harus disosialisasi. Ya. Kita pernah coba di Australia. Ya. Sebuah perguruan tinggi kita datang, saya tidak sebut namanya. Kita coba sampai ketemu tukang taman. Kita tanya, tes ini. Apakah Bapak tahu visinya ini universitas? Oh, tahu Pak. Apa? Perguruan tinggi nomor 1 di Australia, nomor 5 di Asia Pasifik. Coba tukang taman. Kita coba tes di daerah ini, saya tidak sebutkan kabupatennya, survei kita. Tanya kepada Kabak TU-nya. Bapak tahu visinya ini dinas A? Apa dia bilang? Saya panggil itu, ada itu di laci saya, itu ada buku di situ, Pak. Dia bilang, ini Pak, visinya kami. Coba. Visi dia tidak tahu. Berarti dia bekerja itu dimotori, kalau motivasinya itu, motivasi apa? Bukan dari turunan visi organisasinya. Coba Anda lihat misalnya Banyuwangi kan. Simpel, dia punya visi apa? Destinasi wisata terbaik setelah Bali. Jelas kan? Tujuan destinasi terbaik setelah Bali. Terukur kan? Maka seluruh programnya itu arahnya pada bagaimana menciptakan Banyuwangi sebagai tujuan wisata yang terbaik setelah Bali. Coba disulsel. Carikan saya visi yang jelas gitu. Apa yang mau dicapai 5 tahun. Tidak ada kan? Nah itulah visi pentingnya. Gitu. Jangan kita seperti di atas kapal gitu. Ada yang bocorkan, sudah jelas mau ketiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, tapi ABK-ABK-nya bekerja sendiri, tapi kemudian tidak jelas ada yang bocorkan, ada kemana, tidak sampai ke tujuan kan. Jadi satu langkah masyarakat tadi itu kalau visi benar itu, maka semua orang bekerja itu walaupun terlihat tidak kompak, tapi tujuannya sama pada tujuan yang ingin dicapai. Makanya mendiseminasi visi tidak mudah. Harus mampu dijelaskan dengan baik, mudah orang mengerti, menginspirasi orang, dan stakeholders tahu. Jangan lupa, visi itu harus diketahui oleh stakeholders. Karena itu mitra kita. Dia tahu ini organisasi mau dibawa kemana. Gitu. Berarti sejalan dengan tujuan saya bermitra dengan dia. Nah kita ini kan tidak paham visi kita. Gitu. Apalagi orang lain. Itu kan.
Nah, visi itu yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program, kan? Itu ada di misinya, misinya menjadi program prioritas. Program prioritas kemudian diterjemahkan ke dalam bagaimana program ini diorganisir supaya tercapai, kan, target-target sasarannya itu. Itulah bentuk struktur. Jadi tadi bilang mempower planning itu teori lama. Bicara kultur mempengaruhi struktur tidak, sesuatu yang berbeda. Jadi struktur desain itu dalam rangka untuk menjadi kendaraan daripada program yang akan diusung, dicapai. Jadi penghantar, ya, struktur. Nah, struktur ini kan banyak bentuknya, kan. Jadi kalau kita misalnya sekarang ini sudah era industri 4.0, maka dalam teori kajian organisasi itu kita masuk sekarang ke dalam struktur virtual. Generasi kelima dari struktur birokrasi organisasi. Karena basicnya pada pengetahuan. Jadi sekat-sekat yang terjadi seperti jelaskan tadi itu kerjasama secara tim dengan model struktur sekarang itu kita bisa atasi dengan cara membentuk struktur berbentuk virtual. Karena semua bisa ditembus dengan IT, kan. Koordinasi yang sulit pakai IT bisa. Rapat yang menggunakan sekat bisa. Sekarang kan dipaksa oleh Zoom meeting, kan. Seperti kita ini kan sebenarnya menghilangkan struktur, kan. Dengan cara kita kuliah seperti ini kan menghilangkan struktur sebenarnya. Nah, jadi kultur itu perekatnya. Nah, itu juga dibentuknya tidak mudah. Seperti saya jelaskan tadi, cara membentuk kultur, kan. Dan ditonjolkan dalam bentuk perilaku. Jadi kalau struktur itu sebenarnya itu fungsinya mengatur perilaku, pembagian distribusi kekuasaan, pendistribusian pekerjaan, pola komunikasi seperti apa, sehingga gerak kita itu diatur oleh struktur. Makanya struktur itu mempengaruhi perilaku. Kultur juga mempengaruhi perilaku. Ya, kan? Baru di manage. Nah, manajemen style-nya itu lagi berbeda. Seperti apa? Nanti kalau di mata kuliah manajemen publik kita akan bicara pendekatan-pendekatan apa yang kita gunakan supaya sektor-sektor yang menjadi tugas pokok pemerintah itu bisa dijalankan. Saya kira gitu, Bu, ya. Ada lagi? Izin, Prof. Iya, Prof. Abdul Jabar, ya, silakan. Baik, makasih Prof. Yang pertama saya ingin menyampaikan, izinkan saya untuk menjadi salah satu orang yang subscribe dulu Asikola Channel, Prof. Ini menjadi media pembelajaran baru buat kita semua. Kemudian saya mereview materi sebelumnya, Prof. Pekan yang lalu Pak Prof sempat menyampaikan bahwa keberhasilan suatu birokrasi pemerintahan itu sangat bergantung dari top leadernya. Ya. Nah, sementara melihat fenomena yang ada, ini mungkin banyak juga terjadi di daerah lain, tapi saya cerita di Kabupaten Sika, Prof. Ya, ada kepala sekolah yang ikut lelang jabatan, dia urutan ketiga hasilan jabatan, langsung jadi kepala dinas sosial, sementara basicnya pendidikan. Nah, ini mungkin gara-gara salah satu faktor karena top leadernya. Nah, sehingga tadi apa yang Prof jelaskan bahwa orang terkadang ditempatkan bukan pada tempatnya. Nah, itulah yang menjadi fenomena di birokrasi pemerintahan kita hari ini. Kemudian ada juga fenomena sudah 5 kali terjadi mutasi, dan setiap kali mutasi selalu saja ada namanya satu orang itu. Ya, setiap kali ada mutasi selalu saja muncul namanya. Nah, bagaimana pandangan Prof dalam pendekatan administrasi publik terkait mengenai fenomena birokrasi yang terjadi seperti ini? Kemudian yang kedua, Prof, tadi Pak Prof juga menyampaikan bahwa merubah kultur budaya organisasi memang sangat sulit dalam suatu organisasi. Nah, mungkin pertanyaan sederhana saya, Prof, bagaimana menyelesaikan persoalan budaya organisasi ini sehingga bisa menghasilkan kualitas organisasi yang baik mulai dari hulu sampai hilir. Mungkin langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan terlebih dahulu mulai dari hulunya sampai ke hilirnya, Prof, sehingga kita membangun budaya organisasi yang baik. Saya pikir itu 2 pertanyaan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sejak awal itu maksudnya memperkenalkan tentang prinsip-prinsip birokrasi itu yang terkenal bahwa seseorang diangkat dalam jabatan karena prestasi. Nah, itu yang tidak terlaksana sampai sekarang. Karena mereka yang berhak untuk jabatan itu adalah orang-orang yang punya track record gitu ya.
baik dari sisi kompetensi maupun pengalaman. Dan satu lagi aspek psikologinya. Makanya kami di provinsi, kenapa ketika saya diminta menjadi tim di dalam pemerintahan ini, pertama membangun merit assessment center. Dan memaksakan memang. Karena kita tidak akan pernah tahu peta kompetensi pejabat seluruh di provinsi kalau tidak pernah diuji. Sedangkan dasar bekerja itu kan pada kompetensi. Alhamdulillah dalam tahun pertama kita berhasil dan akhirnya sekarang menjadi assessment center terakreditasi A di Indonesia. Kemudian saya membenahi SIMPEK, bahasa lama ya SIMPEK, Sistem Informasi Kepegawaian, membentuk menjadi CASN yang merekam seluruh data up to date pegawai yang selama ini manual. Kita rubah, tambah kategorinya sehingga sekarang itu 14 kategori ya. Pokoknya inovasi gitu intinya. Baru kita merubah sistem penilaian kinerja yang basisnya tahun ini yang berlaku. Dari fingerprint, semua pakai tempel-tempel begini kan. Itu dianggap sudah kinerja. Padahal itu kan kehadiran. Kehadiran kan tidak sama dengan kinerja kan. Dan kehadiran disamakan dengan disiplin. Jadi menurut saya memang itulah fenomena sebenarnya akibat dari pejabat pembina kepegawaian kita itu berasal dari penunjukan dari partai politik yang orientasinya bukan pada bagaimana memberi pelayanan kepada masyarakat. Jadi partai politik dibentuk tujuannya apa? Kalau lihat anggaran dasarnya bagus. Tapi prakteknya, walaupun undang-undang mempersilakan kita untuk memilih jalur independen, tapi sulit muncul ke permukaan independen kan. Kecuali di Amerika kita lihat tidak pernah berhasil kan. Selalu yang berhasil itu adalah mereka yang ditunjuk oleh partai politik. Nah kita lihat fenomenanya, partai politik menunjuk orang jadi calon bupati itu apa dasarnya? Kan uang. Berarti orang punya duit. Kalau dia pengusaha jadi bupati, jadi kapitalis murni lagi. Karena pasti mengembalikan. Kan katakan berapa sih gajinya pegawai? Bupati. Oke lah 6 juta. 6 juta per bulan. Kali 1 bulan, berapa? 6 kali 12 kan? Kali 5 tahun, 300 juta lebih. Jadi bupati kan 30 miliar. Balik tidak? Tidak. Jadi jalan keluarnya adalah partai politik itu harus membuat sistem meritokrasi di dalam menunjuk calon-calon gubernur bupati. Karena masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali yang diusulkan oleh partai politik. Jadi salah satu penyebab dosa besar kita, reformasi birokrasi yang berhasil karena partai politik. Mohon maaf kalau partai politik. Saya katakan begitu. Dimanapun saya katakan, nasional saya katakan. Karena kita belum berfungsi sebagai partai politik yang mempersiapkan negarawan. Begitu jadi bupati, gubernur itu mementingkan diri tidak banyak, bukan tidak ada, tidak banyak. Terutama berkaitan misalnya pemahaman yang baik mengenai seperti apa sih birokrasi dioptimalkan fungsinya untuk mengusung janji-janji politiknya. Kan tidak cara dibenahi kan. Kultur dasar birokrasi itu nanti di perintah baru berubah. Kalau tidak di perintah tidak berubah. Nunggu undang-undang. Tidak ada inisiatif. Makanya ketika saya cerita pengalaman saja ini. Begitu masuk di Pemprov, langkah pertama dalam restrukturisasi OPD. Karena mesinnya ini harus baru. Karena sopirnya baru. Muatannya baru. Masa membawa muatan baru terus kendaraannya kendaraan yang sama. Nah, sekiranya memang bagus itu sistem pemerintahan dibenahi sebelum-sebelumnya, maka kita tinggal melanjutkan. Tinggal mengoptimalkan. Tapi kita masuk dalam kondisi di mana semacam benang yang kusut, kita harus tarik satu persatu bagaimana supaya terurai dengan baik. Saya tidak mengatakan gubernur lama tapi baik, jelek, tapi itulah fakta. Berarti kan tidak ada kontinuitas. RPJPD sebagai acuan dalam pembangunan 4 tahapan tidak menjadi acuan. Demikian juga RPJMD yang dijanjikan setiap kepala daerah tidak merupakan sebuah kontinuitas. Tidak. Masing-masing di pikiran sendiri yang program-program prioritas yang dia populis, yang membuat dia terpilih. Kemudian anggota dewan
di DPR juga sama, tidak memilikinya kompetensi yang baik. Ini kan sulit kan? Coba kita lihat misalnya kemarin pemilihan wali kota Makassar. Anggota dia teriak, kepala pimpinannya lagi. Ini gubernur tidak boleh menang. Kalau dia duluan dilantik, kenapa ditunda-tunda? Dia tidak tahu bahwa yang menentukan itu di Kemendagri. Provinsi sehingga melaksanakan perintah Kemendagri. Dia pasal-pasal supaya cepat dilantik. Ini kan seorang anggota kelas yang tidak paham tentang pemerintahan. Tugas fungsinya apa? Kan fungsi eksekutif ada kan? Itu yang terjadi. Jadi kita ini carut-marut karena yang diawasi dan mengawasi sama, tanda kutip, tidak pintar, bukan sebenarnya bodoh, tapi tidak pintar. Gitu. Kepala daerah yang tidak paham birokrasi, yang mengawasi tidak paham birokrasi. Padahal fungsi legislasi, fungsi anggaran, ya kan, fungsi pengawasan tidak jalan. Jadi kita jadi korban terus, gitu kan. Kita mau pilih yang terbaik, tidak dalam penjaringan, kan sulit. Lalu biayanya mahal. Ya. Setiap, untung alhamdulillah mudah-mudahan ini begini, karena undang-undang pemilu itu setiap mau pemilu dirubah lagi sesuai hasrat hasrat berkuasanya para partai politik. Jadi memang tidak pernah ada pikiran bagaimana memperbaiki semua kepentingan. Nah, jadi sama di birokrasi tadi. Jadi ada kepala daerah begitu, ya wajar. Mau disalahkan siapa? Rakyat pilih dia dan mayoritas dia menang suaranya. Tetapi yang pilihkan dia, yang sodorkan kan partai politik. Di mana partai politik perannya untuk membantu yang diangkat oleh pilihannya memperbaiki birokrasi kan tidak. Makanya perlu undang-undang ASN, muncullah KSN. Kalau setiap pengangkatan jabatan harus melapor ke KSN. Nah, yang kedua tadi tidak terbentuknya telemanagement. Makanya kami di provinsi itu cepat-cepat mengadopsi telemanagement, mensandingkan dengan sistem merit. Supaya pejabat yang terpilih itu memang basisnya pada kompetensi, tidak berdasarkan suka dan tidak suka, gitu kan? Nah, itu yang kita lakukan gitu. Itu yang pertanyaannya tadi ya. Ada lagi yang tadi pertanyaan saya tidak jawab? Untuk membangun kultur organisasi, Prof. Oh iya. Itu yang saya jelaskan di awal tadi bahwa kalau kita melihat pada definisi kultur itu kan asumsi. Terbawah itu asumsi, ada pada diri individu. Di atasnya norma. Norma bicara baik dan tidak baik. Ini relatif, tergantung pada komunitas. Lalu ini konkretkan norma menjadi artefak. Itu adalah bentuk aturan organisasi. Nah, inilah yang kemudian menggerakkan setiap hari kita bekerja. Jadi kondisi yang harus dibenahi organisasi. Bagaimana nilai-nilai asumsi awal individu itu disatukan menjadi budaya organisasi. Itu menjadi pekerjaan berat. Dan itu saya katakan tadi, top leader itu memegang peranan karena setiap perubahan di birokrasi itu selalu diinisiasi oleh pimpinan. Kalau pimpinan tidak paham dan tidak care, tidak mau, ya sudah. Akhirnya nilai-nilai pribadi itu yang bekerja. Muncullah KKN, muncullah gratifikasi karena nilai individu semua yang bekerja. Ya kan? Bukan nilai individu, misalnya nilai integritas menjadi nilai kita bersama sehingga tidak ada orang yang tidak berintegritas. Kan simpel, apa definisi integritas? Ketika saya dikasih duit, bukan sebuah hak saya tolak. Simpel kan? Misalnya gitu ya. Nah, kalau kita nyusun budaya organisasi itu kita buat matriks. Pertama itu nilai-nilai. Nilai organisasi misalnya, berintegritas. Apa definisinya berintegritas? Oke, misalnya konsisten dengan keyakinan, manhaj dan seterusnya. Terus kita lagi definisikan lagi. Apa bentuk perilakunya integritas? Definisinya. Apa definisinya? Begitu. Jadi nilai itu di sini diwujudkan dalam bentuk perilaku. Apa ukuran perilaku yang berintegritas? Itu namanya berorganisasi. Itu harus digiring semua menjadi satu kesatuan langkah setiap orang dalam organisasi. Maka saya katakan tadi, membentuknya itu harus dari bawah. Dikombinasikan dari si pemilik visi misi, kan 5 tahunan itu kan, kawin. Kemudian dideklarasikan. Setiap orang harus tahu itu apa yang menjadi nilai-nilai dalam budaya organisasi sebuah pemerintah daerah. Lalu diimplementasikan, diinisiasi, dievaluasi. Nah, itu namanya membangun kultur. Jadi tidak serta-merta
Ada itu ikhlas itu integritas apa semua. So what? Pajak di pinggir jalan itu besar, motonya Kabupaten Nai ini. Cuma logo-logo lamban-lamban tidak ada action kan? Karena memang dibuatnya itu oleh konsultan. Oh, maaf ya. Biasa diproyekkan gitu kan. Dia tidak melakukan dengan cara yang saya maksud tadi. Dibawa kita jaring. Jadi kalau dibawa di jaring, maka ada nilai-nilai itu merasa bagian integral dari pegawai karena merasa oh itu yang motivasi saya bekerja. Tapi menjadi nilai pemerintah daerah. Nah, jadi caranya seperti itu diinisiasi. Ada dibentuk tim. Jadi kalau secara tes begini, bentuk tim pengembang budaya organisasi. Di bawah koordinasi change management di dalam 8 area reformasi birokrasi. Jadi itu adalah dalam reformasi area birokrasi. Ada tim yang bekerja sepanjang waktu untuk mengevaluasi kultur itu sejauh mana terimplementasi dalam perilaku kerja setiap pegawai. Dan itu harus disurvei per tahun. Nah itu khusus. Jadi budaya ini harus memiliki perhatian tersendiri gitu. Karena dianggap sebagai katalisator, penghantar yang baik daripada sekian macam program-program itu untuk tercapai. Karena orangnya ini memiliki motif bekerja yang sesuai dengan visi-misinya pemerintah yang berkuasa pada era tersebut. Begitu ya. Ada lagi? Terakhir, kita akhiri juga, karena sudah jam 3 lewat. Nah, silakan kalau ada yang ingin satu lagi. Prof. Tabe. Silakan ya. Terima kasih Prof. Ini soal reformasi birokrasi di perangkat daerah, Prof. Menurut pandangan Prof, kesiapan OPD yang menangani isu-isu spesifik, Prof. Isu-isu anak, mainstreaming gender. Isu ini kan adalah isu cross-cutting, Prof. Bukan hanya satu OPD ya, tetapi dia menjadi cross-cutting di beberapa OPD. Dia ada. Nah, ada Perda, kalau nggak salah Perda nomor 4 2013 itu tentang sistem pelindungan anak. Untuk urusan anak saja di Sulawesi Selatan itu ada 19 OPD yang terikat secara aturan itu kan ya. Nah, bagaimana kira-kira kesiapan mengukur kinerja OPD ini, Prof? Karena kalau kita melihatnya kan urusan anak itu seolah-olah hanya menjadi urusan Badan Pemberdayaan Perempuan KB saja, katakanlah seperti itu. Padahal ini juga menjadi urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, Satpol PP misalnya, dan pokoknya ada 19 OPD di dalam aturan itu yang seharusnya terikat secara sistem, Prof. Nah, tetapi kesiapan kelembagaan mereka itu bermacam-macam. Nah, hampir semua urusan-urusan spesifik, urusan anak katakanlah, urusan perlindungan anak misalnya, itu selalu diarahkan kepada badan tertentu, Prof, pada OPD tertentu. Padahal jika melihat jumlah penduduknya Sulawesi Selatan kan ada sekitar 35% itu usianya kategori anak, Prof. Ada sekitar 35%. Seharusnya kebijakan, kalau Prof tadi menyebutnya kebijakan pemerintah, seharusnya itu kan berpihak kepada mereka gitu. Tetapi faktanya di Sulawesi Selatan itu belum menunjukkan arah ke situ, Prof. Nah, kira-kira menurut pandangan Prof, kesiapan OPD ini, Prof, dalam menyelesaikan urusan-urusan spesifik ini, karena urusan anak juga menjadi urusan wajib ya di dalam pembagian kewenangan, dan ketika menilai kinerja OPD ini, apakah semua variabel instrumen penilaiannya itu juga ada di situ, Prof? Saya khawatir jangan-jangan di beberapa OPD itu tidak ada di dalam performance kinerjanya mereka, sehingga dia tidak mengalokasikan anggaran,
tidak menyediakan SDM tertentu urusi ini, Prof. Kira-kira menurut pandangan Prof gimana nih urusan ini, Prof? Iya, jadi kalau mempertanyakan siap apa tidak, lihat saja sakitnya. Di Sulsel belum ada BB. Ya. Nah, jadi masih sekitar 12 kabupaten dapat B, BB-nya itu masih CC. Nah, BB itu dianggap sebagai standar minimum sistem akuntabilitas kinerja pemerintah itu yang baik. Kenapa itu kemudian? Karena itu Kementerian Keuangan mengganjar kabupaten kota provinsi yang mendapatkan sakitnya BB 9 miliar. Sulsel masih B, itu pun B 62, sekian. Kalau mau dapat BB itu harus di atas 70 kan, perjuangannya berat. Nah kalau kita coba cascading, apa penyebabnya? Itu ada pada dokumen perencanaan yang tidak berorientasi pada kinerja. Karena itu penilaian sakit itu ada 5 komponen. Ya, program kinerja, ukuran kinerja, pelaporan, kemudian kinerja OPD itu menjadi dasar ya penilaian. Dan itu 55 skornya itu ada pada perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Jadi kesalahan yang terjadi itu ada pada dokumen perencanaan. Karena itu kita tidak bisa menanjak. Karena apa? Salah satu penilaian terpenting dari sakit itu adalah apakah ukuran kinerjanya itu basisnya pada ukuran pencapaian program dan kegiatan. Yang kita temui itu kegiatannya, programnya apa, kegiatannya dari kemana. Lalu kegiatan itu diukur, tidak jelas ukurannya. Kan terjadi inefisiensi, tidak efektif. Nah, karena itu, saya kasih contoh saja. Jadi, langkah ini saya lihat 2 tahun berturut-turut. Itu faktanya selalu rekomendasi Menpan dalam penilaian sakit itu terus. Tidak jelas cross cutting yang saya katakan tadi. Itu kan tidak ada cross cutting jelas. Misalnya tadi pariwisata kan, apalagi anak misalnya, itu kan berapa OPD? 11 OPD. Jadi OPD yang misalnya hanya OPD pemberdayaan perempuan yang memprogramkan itu. Tapi OPD lain tidak. Karena tidak dibangun dalam dokumen perencanaannya. Nah karena itu, kenapa sejak tahun lalu dan sampai sekarang masih berlangsung di Pemprov ini, saya kutu-kutu itu RPJMD. Saya tidak biarkan bebas. Tentu dia menggunakan tangan bos. Di ROA maka terjadilah perubahan RPJMD. Ada 2 di situ kan. Ada IKU, ada IKK. IKU itu berkaitan dengan program prioritas gubernur. IKK itu adalah mandatori dari pusat. Termasuk misalnya walaupun tidak masuk di dalam program prioritas gubernur, tapi wajib karena dia urusan wajib kan, namanya IKK. Indikator kerja kunci yang merupakan turunan dari pusat kan. Dan setiap tahun itu dalam RKPD berubah itu yang namanya tema. Kalau tema ini sekarang ini pemulihan ekonomi dan reformasi bidang sosial. Mungkin masuk di situ masalah perempuan. Nah, jadi itu yang kita lihat, apakah program itu kemudian betul-betul di cascading ke dalam bentuk kegiatan. Kan kegiatannya ada di OPD kan, dalam bentuk renstra. Ya. Jadi cara saya di Pemprov ini, saya tidak biarkan OPD untuk menyusun kegiatan. Karena kami yang tahu apa turunannya ini program A. Apa turunannya? Urusan uang, urusan Bapeda, urusan BKD. Tapi bahwa program A ini, itu turunannya apa dalam bentuk kegiatan. Kan diperintah oleh Permendagri 90, lalu sub kegiatannya apa? Apa ukurannya? Nah, selama ini ukuran yang dimaksudkan oleh PD itu, misalnya program, itu output. Padahal jelas kalau program outcome, kalau kegiatan output. Ya kan? Baru kita bicara target. Tahun depan berapa, baseline-nya berapa, sekarang kita capai, tahun depan berapa yang kita mau capai. Anggarannya mengikuti, kan begitu. Nah, kesalahan kita itu dibiarkan OPD untuk menyusun sendiri program kegiatannya tanpa berada dalam ruang lingkup berpikir di RPJMD. Dan saya katakan tadi di awal, ketika saya minta OPD mencontohkan apa RKPD 2020, itu RKPD yang 2015 dilanjutkan. Tidak melihat pada RPJMD. Jadi istilahnya itu ada aktivitas, luar biasa aktivitas, tapi aktivitasnya tidak mengacu pada pencapaian sasaran di RPJMD. Makanya mulai tahun saya taktis gitu. Kita tukar semua.
Ada 18 program prioritas, dari 21 simpel jadi 18. Kita undang semua orang Bapeda ke kantor saya ini, BIMTEK seminggu, cara menyusun RPJMD yang benar. Lalu kita pantau itu. Setelah itu kita perbaiki ukurannya, karena ini skornya 25. Apakah betul misalnya kalau IPM apa ukurannya? Itu jelas ada ukuran-ukuran yang sudah baku. Nah baru kita bicara apa kegiatannya ini program supaya tercapai. Maka mesti ada indikator sasaran kan? Nah baru kita tentukan. Jadi kita tentukan dulu itu program kegiatannya apa, turun dari program ini. Setelah kita betul-betul sudah kita anggap sudah masuk semua, baru kita undang lagi OPD-nya. Ini yang kita buatkan. Silakan Anda lihat apakah ada yang belum masuk. Maka dia akan masukkan menurut dia. Hanya 2 kan? IKK yang tadi mandatori pusat dan anggaran rutin. Tapi yang prioritas tidak bisa lagi. Karena kami tahu. Karena kami yang susun visinya kan, visi-misinya. Nah kita undang, presentasilah mereka semua kepala OPD-nya. Nah, itu terlihat tadi kegiatannya itu hanya pada lingkupnya sendiri. Dan merupakan pengulangan masa lalu yang tidak punya kaitan dengan pencapaian target sasaran yang di RPJMD itu. Nah, disitulah kita kemudian cara saya itu ketika satu sektor misalnya perindustrian misalnya, masalah promosi saja misalnya, itu saya undang semua dinas koperasi UKM, dinas perdagangan, dinas perindustrian, dinas PTSP, mengundang. Kamu tugasmu apa? Jelaskan tusinya. Itu berimplikasi pada kegiatan apa yang dilakukan. Jadi perindustrian itu berperan untuk membantu industri berproduksi. Setelah berproduksi yang ambil alih dinas perdagangan. Nah, ketika tidak ada produk di Sulsel kita mau ada itu, maka PTSP, Dinas Penanggulangan Pelayanan Satu Pintu itu berperan memarketingkan bahwa kalau mau investasi begini. Dan jenisnya ini. Nah, sama UKM juga kan. UKM itu bukan level industri. Ada jelas ukurannya, berapa modalnya. Jadi tidak bisa tumpang tindih setelah. Baru kita bicara program. Nah, ini kegiatannya apa? Kamu berarti bagian di sini. Jadi ada tugas-tugasnya yang memang sekedar kaitannya dengan bagaimana perusahaan itu berproduksi. Stop. Yang namanya hilirisasi bukan lagi dia kan. Nah ini memang harus dipahami dengan luas, karena kalau tidak dibiarkan OPD, dia akan mendefinisikan menurut perspektifnya. Nah ini kan tidak tuntas pemahamannya dengan baik tentang tusinya. Jadi hasil evaluasi kita terhadap namanya integritas jabatan, terhadap seluruh pejabat di OPD itu menunjukkan bahwa mereka tidak berintegritas. Apa makna integritas? Setiap pejabat paham tentang tugas pokok dan fungsi. Setiap perintah yang diberikan kepada bawahannya jelas berdasarkan norma dan aturan. Nilainya apa? Tidak berintegritas. Semuanya. Itu berarti bahwa pejabat tidak paham tentang tugas pokok. Padahal ada dianjak. Ya kan? Ada di struktur organisasi. Apa fungsi-fungsinya? Ada, tapi dia tidak pernah pelajari. Jadi bagaimana caranya dia berkinerja, tugas pokok fungsinya saya dia tidak paham. Diberikan kewenangan untuk menyusun kegiatan, pasti berdasarkan apa yang dia pikirkan. Belum lagi kita bicara, ini fakta ya. Ya pokok-pokok pikiran dewan itu cukup mempengaruhi. Jadi kemarin ini 18 kabupaten kota masuk di dalam pemberian penghargaan pembangunan daerah dalam perencanaan RKP 2021. 18, 3 hari saya jadi penilai. Itu pertanyaan pertama. Dari sisi perencanaan, kan ada 4 perencanaan. Bottom up, top down, teknokratik, dan politik. Saya tanya, berapa terakomodasi hasil musrembang Anda terhadap APBD Anda? Berapa yang politik? Wah, aneh-aneh itu. Karena yang ada bukan pokok pikiran dewan, tapi pokok pikiran anggota dewan. Beda ya? Pokok pikiran DPRD dengan pokok pikiran anggota dewan itu beda. Nah, harus goal. Ada kabupaten sampai 40%.
Bisa dibayangkan. Ada orang, pokoknya saya kasih uang saja. Urusannya DPRD itu mau dia usulkan program apa. Jadi artinya RPJMD itu, Renstra itu tidak menjadi acuan. Karena ada pokok-pokok pikiran mengganggu kan. Mestinya itu sejalan dengan apa yang tertuang dalam target-target di RKPD di Renstra. Sehingga sejalan. Musremban juga mengakomodasi usulan dari bawah, teknokrati juga dari pusat ada kan. Seperti pemberdayaan perempuan itu kan, memang ada program dari pusat kan. Yang mestinya itu tertuang di dalam kegiatan-kegiatan ini dan disupport misalnya. Kan kalau perempuan misalnya kaitannya dengan pendidikan, adakah kurikulum dalam Disdik itu yang menceritakan bagaimana tentang tadi? Kan tidak ada gitu kan. Nah itulah pentingnya ada orang yang menjahit, maksudnya menjahit, ya mengintegrasikan. Makanya dalam salah satu pilihan Sakip itu cross cutting. Jadi kesalahan dalam Sakip itu di dalam perencanaan perangkat daerah itu adalah ketidakjelasan indikator. Sehingga targetnya itu misalnya gini, pendidikan pelatihan. Apa ukurannya? Itu dia tulis 10 pelatihan, itu kan output. Bukan berapa peserta diklat yang meningkat pengetahuannya terkait dengan kompetensi yang diklatkan. Bukan itu dia tulis, jumlah. 10 targetnya tercapai. So what? Tercapai. Apakah pengetahuannya berubah? Kan tidak. Nah, itu yang selalu menjadi masalah. Belum tadi itu persoalan tadi, gender tadi itu, anak. Hanya seolah-olah itu menjadi pekerjaan OPD tersebut. Makanya kami punya moto di provinsi itu, OPD harus bersinergi dan berkolaborasi. Tidak mungkin tidak. Nah ini yang selama 2 tahun kita cuci otaknya ini pada pimpinan. Bagaimana dia memiliki mindset, kultur set yang berkolaborasi dan bersinergi. Lama itu di... Nah, kami itu punya tiap Senin namanya Kopi Morning. Betul-betul itu. Dipantau. Lalu aku bilang begini, sekarang gimana? Coba. Ini semua OPD harus siap menjawab dan ditanya tiba-tiba. Basisnya pada data kan, tidak boleh lagi asal ngomong gitu. Nah ini dipaksa untuk mulai dia memahami pekerjaannya. Nah, bisa dibayangkan ketika Sulsel ini mau naik perangkat Sakipnya itu, kita undang ke Menpan datang dan meng-coaching seluruh kepala OPD beserta ke sebuah programnya dan diminta mempresentasikan seperti apa kinerjanya. Kelabakan semua. Nah, tidak pernah selama ini bekerja tahu persis bahwa program yang Anda tanggung jawab di OPDM itu ini, sasarannya apa, indikatornya apa. Tidak pernah. Semua diserahkan kepada sebuah program. Nah ini yang tentu menjadi perhatian dan hampir di semua pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi sama perilakunya. Karena itu, Ibu Padia lihat saja sakitnya daerah. Kalau sudah BB ya, sudah bagus. Untuk dapat BB itu ada namanya minimum requirement untuk mencapai nilai sakit. Nah, kami targetkan misalnya dapat A. Nah, itu harus begitu. Penjenjang kinerja harus sampai ke level individu. Misalnya contohnya. OPD-nya itu sudah harus minimum 80% dapat BB misalnya. Kami di provinsi berjuang keras. Sekarang alhamdulillah sudah 3 dapat A. Dari 53 tinggal 1 dapat B. Semua sudah BBA. Tapi kita genjot nanti supaya naik BB semua. Supaya nanti kita juga secara kumulatif menjadi nilai BB. Supaya dianggap baik. Karena kalau cuma B itu dianggap ya akuntabel dari sisi keterpenuhan dokumen. Faktanya kan belum tentu. Makanya WTP itu kita sudah 9 kali, tapi tidak ada gunanya. Itu kan administrasi. Nah, Sakip itu menunjukkan apakah uang yang dibelanjakan itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Makanya salah satu prioritas Modan Jokowi kan reformasi persoalan ekonomi uang kan di prioritas kelima itu. Dan di mana tidak boleh ada 1 rupiah pun uang yang digunakan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kan itu sebenarnya. Itu kan Sakip sebenarnya. Jadi kalau kita 5 prioritasnya presiden itu, 4 itu Sakip. Hanya infrastruktur yang bukan. SDM, telemanagement, itu kan bagian daripada area RB, salah satunya, penataan SDM. Kemudian reformasi birokrasi. Kemudian investasi, itu kan pelayanan. Pelayanan itu bagian dari 8 hari perubahan reformasi birokrasi. Jadi kental sekali reformasi birokrasinya di dalam konteks 5 tahun
Jokowi ini membangun Indonesia. Nah, karena itu bicara mengenai tentu organisasi. Menarik ini jadi judul penelitian, Prof. Ya. Teman-teman, menarik jadi judul penelitian. Oh iya. Menarik jadi judul penelitian, Prof. Ya, saya sih berharap bahwa peserta makuliah ini terinspirasi untuk membuat disertasi. Sebagai tips, jangan buat disertasi ketika seluruh mata kuliah sudah selesai. Itu terlambat. Buat di saat terinspirasi, lalu kumpulkan dokumen, kumpulkan buku, segera tulis. Ada di pikiran, tulis. Jangan dibiarkan mengamat di kepala. Saya katakan tadi, begitu Anda selesai kuliah, tidak bertemu teman, masuk ke dalam realitas kebiasaan lama, aktif dengan kegiatan rutin. Lupakan kuliah. Ini jalan terus. Anda tidak selesai, bayar SPP mahal kan? Makanya mumpung masih bertemu, dan ingat, jangan pernah buat disertasi sendiri. Harus berbagi. Dan dimulai dari minat Anda apa. Jangan sok-sok, wah ini hebat ini. Tapi Anda tidak kuasai, tidak punya basic, tidak minat. Akhirnya tidak selesai. Jadi pertama minat, didukung oleh dokumen, didukung oleh referensi, dan bekerja dengan teman. Itulah intinya kolaborasi dan sinergitas. Saya kira gitu ya, karena sudah 3:30 ini. Ya, thank you, Prof. Hari ini bisa menginspirasi. Terima kasih banyak. Nah, masuk lagi di definisi ini, karena asik ini. Satu lembar ini belum sempat disabisi. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Dan lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya.